Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah yang banyak. Inti dari zikir itu mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan seluruh anggota badan. Salat itu adalah termasuk bagian dari mengingat Allah. Puasa atau ibadah-ibadah yang lain itu bagian dari cara mengingat Allah. Bil jawarih, bil lisan itu berarti dengan zikir. Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Itu zikir mengingat Allah dengan lisan. Tapi bisa juga menggabungkan zikir antara lisan dan hati. Dan zikir yang paling baik adalah menyebut nama Allah. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkurisma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Maka saya akan ajarkan salah satu cara berzikir. Cara berzikir yang paling mudah dan yang terbaik adalah dengan menyebut Allah, 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 Allah. Cukup Allah, 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 Allah. Itu zikir yang terbaik, paling mudah, paling baik. Wadhkurisma rabbika. Ingatlah dan sebutlah nama Tuhanmu. Perintah. Ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan ketika kita berzikir dengan Allah, 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 itu dengan cara pejamkan mata, kemudian kita lisan dan hati kita berzikir Allah, terus sebanyak-banyaknya. Karena nanti pada saatnya zikir kita itu diterima oleh Allah, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita. Makanya begitu kita zikir Allah, itu nanti cahaya masuk ke dalam hati kita. Nurullah, cahaya Allah itu masuk. Kalau cahaya Allah sudah masuk dalam hati kita, maka iman kita akan benar, terbimbing, dan seluruh perilaku tindak tanduk kita akan terbimbing dengan cahaya Allah. Memasukkan cahaya Allah ke dalam hati kita itu nggak bisa sebentar, harus lama, diulang terus ribuan kali, mungkin bertahun-tahun baru kalian akan mendapatkan halawatul iman, halawatul zikr. Kalian baru akan menemukan nikmatnya iman dan nikmatnya
manisnya atau lezatnya zikir. Kan mudah, simple, hanya Allah. Ya. Nah, sekarang coba praktekkan. Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian pejamkan mata dan ucapkan dengan lisan lirih saja. Itu masukkan ke dalam hati kita. Ya. Coba kita tes, kita rasakan 2-3 menit, nanti ulangi lagi di mana saja, di kamar, habis sholat, sebelum sholat, menunggu waktu sholat, habis baca Quran. Ya. Zikir di mana saja, dalam keadaan apapun, di mobil, di perjalanan, habis belajar, habis baca buku, habis baca kitab, mau tidur, kan nggak butuh waktu lama dan nggak pakai tenaga, nggak ada yang keluar tenaga kita. Zikir, duduk, syukur-syukur menghadap kiblat, tapi kalaupun enggak ya udah menghadap kemana saja. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah, maka akan ketemu dengan Allah. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan sholawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kamu praktekkan nanti ya. Itu salah satu cara. Ini baru saya ajarkan yang simpel-simpel dulu. Zikir seperti itu. Diam, itu waktu kita dengan Allah, tidak ada orang lain. Beberapa ulama mengatakan bahwa dengan memejamkan mata itu artinya kita menutup diri dari semua pandangan dunia. Jadi ketika kita, kenapa Allah dengan memejamkan mata? Karena seolah-olah kita menutup diri dengan semua pandangan-pandangan dunia. Dan saat itu yang ada hanya kita dengan Allah. Tutup matanya, tidak kosongkan semua pikiran, jangan mikirkan A, B, C. Kamu bayangkan Allah, 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 sampai cahaya Allah nanti masuk ke dalam dirimu. Apalagi kalian diberi amanat yang besar ya, itu harus zikirnya kuat. Kenapa?
Karena nanti akan berpengaruh pada proses berpikir. Pikiranmu itu akan menghasilkan pikiran yang baik, pikiran yang dahsyat, pikiran yang manfaatnya luas. Bukan untuk satu orang, dua orang, tapi untuk banyak orang. Kenapa? Karena output dari pikiranmu itu terbimbing dengan cahaya Allah. Tindak tanduk kita itu pada akhirnya terbimbing dengan cahaya Allah. Ide-ide yang keluar dari diri kita, gagasan-gagasan yang keluar dari diri kita, itu terbimbing dengan cahaya Allah kalau kita banyak berzikir. Jangan sampai naudzubillah hati kita ini sama sekali gelap gulita. Kenapa hatinya gelap? Ya karena tidak pernah disinari dengan zikir. Kalau gelap kan nggak bisa menyinari apa-apa. Tapi kalau hatimu sudah terang, sinar Allah sudah masuk, maka hatimu bisa menyinari orang lain. Kamu bisa memberi tausiah pada orang, kamu bisa nuturi orang, kamu bisa mengajak orang, kamu bisa membuat orang yang tadinya nggak baik jadi baik, yang tadinya orang nggak mau ibadah jadi mau ibadah. Kenapa? Karena ketika kamu ngomong begitu, itu omonganmu itu bukan sekedar omongan biasa, tapi omongan yang berasal dari pantulan cahaya Allah. Kamu nulis di medsos, nulis di buku, nulis di kertas ide atau usul-usul, nanti tulisannya bagus, idenya bagus, usulnya bagus. Kenapa? Karena usul, ide, gagasan, pikiran itu lahir dari sesuatu yang telah disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ya. Ini sederhana, usikum wa iyaya, dipraktekkan. Jangan sampai enggak apa-apa belajar sehari ya 5 menit, nanti naik lagi 10 menit, ya. Kan enggak seberapa itu, nanti naik lagi. Ya paling bagus itu menunggu adzan sampai qomat, ada waktu 5 menit, habis sholat sunnah zikir. Tadi khutbah Jumat, jangan tidur, telinganya mendengarkan khutbah tapi hatinya zikir terus. Dapat berapa menit? 10 menit, 15 menit, ya kan? Apalagi habis subuh atau qobliyah subuh zikir. Jangan tidur, jangan ngantuk. Nanti hatimu bercahaya, bersih. Dampaknya apa? Wajahmu bercahaya. Kan orang kelihatan wajahnya bercahaya apa tidak. Ini ada orang yang wajahnya itu tidak bersinar. Kenapa? Karena memang tidak ada pancaran sinar iman di sini. Kering. Ibadahnya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja, malas-malesan. Akhirnya orang nggak bercahaya. Jadi orang lihat tuh kok orang murung terus ya. Kok nggak ada cahaya-cahayanya. Padahal wudhu terus. Kalau wudhu tuh yang benar. Kenapa? Wudhu itu, bekasnya wudhu itu berdampak pada raut muka, cahayamu. Kan orang melihat kamu bercahaya kan seneng. Ada orang kulitnya hitam tapi bercahaya, kelihatan. Ada yang kulitnya putih tapi nggak bercahaya. Bercahaya itu bukan soal warna kulit. Nggak bisa dilihat, nggak bisa. Cuma bisa dirasakan dalam diri kita. Ini bercahaya orang ini. Ini wajahnya bersinar. Ini orang ini teduh.
kelihatan orang ini pikirannya baik. Ini orang ini kalau bikin ide, bikin susulan bagus-bagus terus, melampaui yang lain. Kenapa? Karena dasarnya adalah cahaya Allah. Dasarnya adalah apa? Nurullah. Apa itu? Allahu nurus samawati wa ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakatu zaituha yudhi'u walau lam tam sasbunat nurun ala nur, nurun ala nur. Ada nurullah, yahdillahu li nurihi may yasha. Bagaimana supaya yahdillahu li nurihi may yasha? Dzikr. Bagaimana supaya nurun ala nurnya itu yahdillah? Bagaimana supaya nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha? Kita termasuk may yasha apa tidak? Kita termasuk yang dikehendaki Allah untuk dikasih nur apa tidak? Iya dong. Bagaimana caranya? Dzikr. Jelas? Wa yadribullahu amsal nas wallahu alimun bi wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin, nah ini tadi terkait dengan ibadah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yudhkara fiha ismuhu. Man ismuhu? Masmuhu Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Terus apa lagi? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi jangan sampai kita ini lalai oleh apa? Tijarah wala bai'. Kita dibuat lupa, tidak zikir gara-gara banyak main-main. Kita dibuat lupa oleh Allah, tidak zikir, nggak sempat zikir gara-gara kesibukan-kesibukan. Tijarah wala bai'. Bahkan saking senengnya olahraganya pagi, sore, siang, malam, olahragawan, wah semangat. Kita dibuat oleh Allah lupa, tidak sempat untuk zikir yang hanya Allah, sederhana, sepele, ringan, tidak pakai tenaga, tapi kita ternyata nggak sempat, ternyata nggak bisa, ternyata nggak ada waktu. Itu kita dibuat lupa oleh Allah. Jangan sampai terjadi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jelas? Nanti baca coba itu surat An-Nur itu, baca artinya nanti. Kamu renungi baik-baik. Wa iqamis shalah wa ita yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Supaya hati tetap jangan bolak-balik hati itu. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Dapat kemuliaan dari Allah, dapat fadl dari Allah. Fadl dari Allah itu kelebihan dari Allah. Ya kamu jadi lebih daripada yang lain. Kamu jadi istimewa daripada yang lain. Oh ternyata sekolahnya jadi istimewa, rizkinya jadi istimewa, ya, kedudukannya di masyarakat jadi istimewa, dakwahnya jadi istimewa, karyamu jadi istimewa. Itu fadl. Tapi fadl itu dimulai dari zikir, ya. Terus apa ujungnya? Wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Ada fadl, ada rizq. Mafhum jami'an? Ya. Zikir cukup dengan Allah. Pejamkan mata, ya. Satu waktu kita menjamkan mata itu bayangkan apa? Jangan bayangkan apa-apa. Tapi nggak bisa Ustadz, gimana bayangkan? Ya sudah, bayangkan aja tulisan Allah itu. Allah, tulisan Allah itu kamu bayangkan. Bawa tulisan Allah itu masuk ke sini.
Allah, Allah, Allah. Deket terus nempel. Nanti kerasa. Nanti kalau kamu sering berzikir dengan itu, kamu kerasa hati ini seolah-olah ada tempelan. Kayak ada sesuatu yang nempel dalam hati. Kamu kerasa hatinya itu kayak terang, itu terasa. Jelas semuanya? Ya. Hadza min abwabi adz-dzikr ilallah. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.